Halo, gue BP Dexo. Kan nggak ada yang kenal gue sebelumnya, ya karena gue cara emang gue artis. Enggak, gue di sini mau coba eh sit down komedi. Gue lagi duduk karena nggak bisa berdiri. Bisa sih berdiri tapi alas. Gue duduk sit down komedi. Oke. Kalau nggak lucu ya nggak apa-apa ya, jangan dipaksakan tawa, bisa menyebabkan kegilaan pada otak kalian semua. Eh, oke, gue langsung ngomong. eh gak lama kemarin lah, kemarin itu ada demo besar-besaran tentang BBM. BBM demo di seluruh Indonesia, di Makassar, Medan, Jakarta, terutama Surabaya, sampai menyebabkan kemacetan, keanarkisan di seluruh pulau di Indonesia. Gak hanya Jakarta, para pendemo melakukan anarkisme, tapi di seluruh kepulauan di Indonesia mereka melakukan anarkisme. Yang gue satu satu pulau yang tidak ada kabar tentang kerusuhan di Indonesia, mungkin ada dan gue nggak pernah dengar ada yang namanya demo di Papua. Lu tahu, lu sempet dengar nggak ada demo di Papua? Kalau menurut gue, karena gue punya temen orang Papua, mereka nggak, namanya BBM mereka nggak ada habis pikir. Kehidupan mereka pun masih pakai sepeda, kemana-mana jalan kaki. Mungkin ada yang udah berkendaraan motor dan mobil, tapi harga sana lebih melambung dibanding di tempat yang lain. Mungkin harga sana sudah mencapai belasan ribu, itu premium. Sedangkan di kota lain itu menjadi 6.000, sudah melakukan anarkisme yang gak jelas. Itu mahasiswa, bayangin lu sebagai mahasiswa, gue mahasiswa, gue nggak pernah namanya kepikiran buat melakukan demo demo seperti itu. Lu mahasiswa berpikir dong, lu udah namanya akil balik, lu udah punya bulu di mana-mana, udah punya rambut, maksudnya bukan bulu, bulu itu hewan, rambut di mana-mana. Lu dewasa lah, buat apa lu menghancurkan negara lu sendiri demi BBM yang seperti itu? Cuman ya oke, itu bisa nggak diterima, gue juga mungkin nggak terima naiknya seperti itu, tapi janganlah membuat seperti anarkisme seperti itu akan merugikan negara lu sendiri. Lu berpikir lu nggak ada kegiatan lain apa selain demo itu mahasiswa? Lu cari cewek ke, lu ngecengin cewek ke, cari yang lebih bermanfaat dibanding buat lu demo. Lu buat iklan yang baik kayak di Indonesia, lu pikirin iklan, wah gue mau buat iklan yang sangat superior di Indonesia, yang sangat mewah di Indonesia, nggak seperti iklan zaman sekarang. Lu buat film kayak yang keren seperti The Raid sekarang di Indonesia, film-film artis-artis lokal Indonesia buat film emang di sutradara sutradara luar negeri, tapi menginjak box office nomor 7 dan sekarang nomor 20 kalau nggak salah gue lihat terakhir. Lu mending buat berpikir buat film seperti itu kayak, atau lu benahi Indonesia daripada lu lihat film-film zaman sekarang di Indonesia hancur yang nggak karuan. Keluar band 7, lu tau band 7? Band 7 itu lagi itu nggak habis pikir. Mungkin dia karena nggak bisa buat kartun, Indonesia nggak bisa buat kartun, buatlah versi manusianya band 7. Gila, band 10 jadi band 7, berubahnya nggak karuan kayak apa nggak tahu deh gue. Buat film Tendangan Si Madun itu mungkin Indonesia nggak bisa buat eh, kartun Subasa. Indonesia buat benerannya namanya Tendangan Si Madun. Cool. Gue heran sama itu. Terus masalah BBM, gue sempat dapat broadcast dari teman gue, dia ngomongin di Twitter juga ngomongin masalah BBM. Mereka berkata
Eh, kenapa sih rokok naik menjadi 12.000 aja kalian pada nggak nggak demo apa-apa, sedangkan BBM dari 4.500 menjadi 6.000 aja kalian demo sampai melakukan anarkisme seperti itu. Ya, di sini gue nggak terima. Apa, gue kesal aja sama pemikiran orang seperti itu gitu. Emang kalau rokok naik, BBM naik, turunkan harga rokok menjadi 10.000 rupiah karena akan menaikkan harga BBM menjadi 6.000 rupiah. Itu otaknya di mana gue bisa mengomentari apa hubungannya rokok sama BBM. Mungkin kalau BBM berhubungan sama rokok ada, tapi rokok hubungan sama BBM apa coba? Rokok naik, BBM naik, apa premium naik? Emang kendaraan lu pada pada berbahan bakar rokok gitu, berbahan bakar ganja, cimeng seperti kata Panji. Gue nggak habis pikir lah sama hal-hal seperti itu. Eh, terus masa iya juga orang, ya nggak semua orang Indonesia perokok ya. Lu tau lah pasti nggak semua orang Indonesia perokok. Itu ngomong seperti itu, masa iya kalau rokok naik terus demo cuman beberapa orang perokok demo, saya turunkan harga rokok, turunkan harga rokok, tembak mati lu duluan sama polisi-polisi cuman gara-gara rokok doang. BBM ya semua edik men di Indonesia. Lu tau sendiri lah, kendaraan dipakai pergunakan buat segala macam. Terus, dan gue berpikir 28% orang di Indonesia tidak menginginkan atau tidak mempermasalahkan tentang rokok. Salah gue, tentang BBM. BBM, mereka tidak peduli tentang kenaikan atau penurunan harga BBM. Kenapa? Karena 28% orang di Indonesia itu adalah, yang gue sebut itu adalah pengguna Twitter. Sedangkan di Twitter gue nggak pernah lihat nama trending topik Indonesia itu tentang BBM. Mungkin karena mereka terlalu intelek, mereka nggak mau ngomongin masalah Twitter, nggak mau ngomongin masalah BBM di Twitter dan menjadi sebuah trending topik di Indonesia. Tapi ya, kenapa waktu digencar-gencarnya kenaikan BBM, trending topiknya adalah smash? Gue heran, smash men trending topik dalam keadaan genting seperti itu, anarkisme di mana-mana. Tapi nggak ada yang bilang pray for Indonesia, hashtagnya gitu, pray for Indonesia supaya tidak kenaikan BBM, tidak jadi dan tidak ada anarkisme lagi. Ini hashtagnya malah smash bla 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 bla. Gue heran, ada apa dengan 7 orang itu? 7 orang itu bisa menurunkan harga BBM. Ntar dia bisa menari-nari, hei Jinomi akhir tiu, terus turun harga BBM gara-gara akhir tiu. Gue bingung sama itu. Terus eh, apa isi otaknya bisa sampai smash itu menjadi trending topik di itu, sedangkan Indonesia, lu baru masuk April ya, kemarin baru masuk April aja udah wish for apa April. Jadi mereka itu membuat hashtag berdoa supaya buat April, bulan April ini mereka menjadi mendapatkan suatu berkah dari Tuhan dan segala macam. Mereka buat dirinya sendiri mereka bisa membuat hashtag itu menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia, sedangkan buat negaranya sendiri mereka tidak bisa. Ya gue juga bingung sih kok masalah kayak gitu. Mereka ngomong eh, semoga April ini berdoa gitu loh. Ya bisa singkatnya, lebih gampangnya bisa dibilang mereka berdoa di Twitter. Apa sekarang Tuhan sudah punya Twitter dan Tuhan bisa baca Twitter? Cek Twitter dulu, @Tuhan atau at kayangan, itu nama Twitternya mungkin ya, @Tuhan underscore kayangan cemungut gitu. Nah terus itu dia, apa, Tuhan itu melihat, ngecek semua Twitter timeline Tuhan, banyak yang follow dia. Dia ngecek timelinenya, wah ini banyak permintaan di bulan April ini, saya akan mengabulkan permintaannya, cuing, langsung terkabul. Atau mereka berpikir
kalau Twitter adalah Tuhan mereka. Iya, Twitter, si burung burung Twitter itu adalah Tuhan mereka. Enggak minta, "Ya, semoga saya diberikan hadiah motor bulan ini." Terus burungnya membaca tweetnya, terus burungnya terbang, berakin motor, mana-mana berakin motor. Terus dia, "Tuhan, berikanlah saya kepintaran dan kecerdasan pada bulan April ini." Twitternya, burungnya terbang lagi, berakin kepintaran, kecerdasan, kepalanya. Goblok gak tuh? Kok bisa-bisanya dia berdoa di Twitter? Mereka sudah punya kepercayaan masing-masing, masih berdoa di Twitter. Apa sebenarnya Indonesia ini emang negara yang tidak religius? Mungkin 20% penduduk Indonesia adalah orang yang tidak religius. Gak bisa menyimpulkan seperti itulah, menyimpulkan gampangnya. Eh, ya begitulah di Indonesia. Gue punya teman juga seperti itu, punya teman yang eh, nggak jelas keberadaannya, maksudnya nggak jelas apa dia pikirannya, mungkin mereka bisa sebut dengan alay. eh lu tahu, kalau bagi lu yang pengguna BB, ya di situ ada namanya auto text. Lu pasti tahu auto text. Auto text itu mempermudah kita supaya kita lebih cepat untuk eh, menulis sesuatu, menulis kata-kata. Lu bisa singkat, terus lu keluar, lu pencet spasi, keluar deh tuh kata-kata yang lu udah setting tadinya. Namun di Indonesia disalahpergunakan oleh orang-orang alay. Mungkin karena dia terlalu cinta Indonesia, jadilah auto text batik bermotif batik yang dimengerti hanya oleh orang alay. Mungkin dia cuma jawab hai, terus sampai-sampainya ada embel-embel apalah, motif batik, buat batik atau apa nggak jelas, huruf-hurufnya kebalik, setengah. Gue harus pikir sama itu juga di Indonesia. Film-film di Indonesia, lu tahu waktu itu ini gue jujur, gue waktu itu nonton bola di MNC, di TV gue lihat nonton bola. Selesai gue nonton bola, gue nggak bisa tidur, akhirnya gue main laptop dan TV gue masih nyala, siaran channel MNC. Waktu gue lagi, tiba-tiba gue lagi main laptop, muncullah suatu acara